Ini adalah video ke-6 atau video yang terakhir dari topik ketiga PLTS pada mata kuliah energi terbarukan di jurusan Teknik Elektro Universitas Syarif Qasim Riau. Pada video yang ke-6 ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah PLTS di Indonesia secara singkat. Setelah itu adalah tugas untuk mahasiswa. Ini adalah peta yang saya perlihatkan juga pada pertemuan pertama kalau tidak salah, yang memperlihatkan potensi PLTS di Indonesia ditinjau dari ketersediaan radiasi matahari. Terlihat di sana bahwa kawasan Indonesia cukup bervariasi karena memang iklimnya juga bervariasi. Tetapi yang ingin kita sampaikan adalah wilayah Jawa bagian utara, kemudian hampir semua wilayah Jawa Timur, di pesisir pantai Bali, kemudian di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, lalu di Sulawesi Tengah dan Selatan serta Utara, dan di bagian tengah dari Pulau Papua. Itu adalah lokasi-lokasi yang memiliki potensi energi surya paling besar di Indonesia. Potensi yang besar juga dapat ditemukan pada pesisir barat Pulau Sumatera yang warnanya agak-agak merah sini. Nah, di Indonesia potensi yang paling besar itu ada di Nusa Tenggara Timur. Terlihat bahwa di sini Nusa Tenggara Timur paling merah di sini. Sementara di provinsi-provinsi lain bukannya kecil ya, tetapi tidak sebesar di lokasi lain. Nah, keuntungan di Indonesia ini adalah selain radiasi mataharinya cukup bagus dengan rata-rata antara 4,7 sampai 5 kWh per hari, juga tersedia sepanjang tahun. Nah, ini berbeda dengan kawasan di bagian utara dunia seperti di Eropa, di Amerika, atau bagian selatan di Australia, Selandia Baru, yang mana matahari tidak selalu tersedia sama panjangnya sepanjang tahun. Ada masanya jam matahari per hari itu pendek pada musim dingin, ada masanya sangat panjang pada musim panas. Pada peta ini saya membandingkan potensi energi matahari di beberapa negara. Yang pertama adalah di Australia, tepatnya lokasinya di Alice Springs di Northern Territory. Ini potensi listrik dari PLTS-nya sekitar 2,2 kWh per meter kuadrat per tahun. Ini lebih besar dibandingkan di Indonesia. Di Indonesia, di daerah Jawa Barat itu sekitar 1770 kWh per meter kuadrat per tahun, sedangkan di Pekanbaru itu sekitar 1650 kWh per meter kuadrat per tahun. Memang lebih kecil daripada Australia. Tetapi potensi listrik dari PLTS di Indonesia lebih besar daripada di Italia yang hanya sekitar 1400 kWh per meter kuadrat per tahun. Tapi ini Italia bagian utara. Nah, kalau kita lihat angka-angka itu, potensi listrik energi surya di Indonesia lebih besar daripada di Italia. Tetapi di Italia pada tahun 2018 sudah terinstal sekitar 20 GW PLTS. Australia sekitar 13.000 GW PLTS 2019. Sementara Indonesia, ini harus saya update ini salah. Sementara di Indonesia pada tahun 2019 itu sudah terinstall sekitar 0,5 GW PLTS. Jadi dengan potensi yang sebesar ini kita hanya 0,5 GW, sedangkan dengan potensi yang lebih kecil Italia juga justru 20 GW. Jadi di Italia ini sekitar 40 kali lipat lebih banyak PLTS yang sudah diinstal di sana. Ini adalah kapasitas instalasi PLTS di Indonesia dari tahun 2005 sampai 2018. Terlihat di sini
ada peningkatan 2011, lalu turun lagi, meningkat lagi 2014, meningkat tajam 2015, sejak 2016 sampai sekarang itu turun lagi. Nah, kapasitas instalasi di Indonesia kita bandingkan dengan potensi aktual PLTS di Indonesia itu sekitar 734 gigawatt peak. Ini besar ya. Sementara total kapasitas terpasang PLTS di Indonesia pada tahun 2019 hanya sekitar 0,15 gigawatt peak. Oh ya, ini saya koreksi lagi yang saya katakan di sini. Di sini bukan 0,5 ya, tapi 0,15 gigawatt peak, maaf tadi. Jadi Indonesia baru memanfaatkan sekitar 0,02% dari potensinya, dan ini sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yang sinar mataharinya justru lebih sedikit. Di Indonesia diperkirakan PLTS atap itu sudah terpasang antara 9 megawatt sampai sekitar hampir 17 megawatt di Indonesia. Nah, bagaimana dengan performance ratio PLTS di Indonesia? Ini adalah hitungan saya yang saya lakukan pada tahun 2017 menggunakan data dari PLTS di Jawa Barat di Cirata. Terlihat di sini yang oranye ini adalah performance ratio berdasarkan yang suhunya sudah dikoreksi berdasarkan standar test condition. Ini istilah-istilah ini akan banyak kita pelajari pada perancangan sistem energi terbarukan ya. Lalu yang biru ini adalah performance ratio saja tanpa dikoreksi berdasarkan suhu. Sementara yang hijau ini adalah performance ratio dikoreksi berdasarkan suhu rata-rata per tahun. Mengapa dikoreksi berdasarkan suhu? Karena pada video sebelumnya kita mengatakan bahwa PLTS itu ada jenisnya yang ketika temperatur naik justru efisiensinya turun. Nah, terlihat di sini bahwa performance ratio di Indonesia itu berkisar antara sekitar 80% sampai 90%. Artinya performance ratio PLTS di Jawa Barat pada sistem yang saya hitung itu bagus, hampir sama bagusnya, ya justru sama bagusnya dengan PLTS yang beroperasi di Eropa. Ini adalah degradasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa PLTS itu semakin lama dipakai maka efisiensinya semakin turun, produksi energinya semakin turun. Nah, ini adalah degradasi PLTS. Kita untuk mata kuliah ini kita fokus ke yang kanan saja. Bahwa ternyata teknologi amorphous silicon itu mengalami degradasi yang paling tinggi, yaitu sekitar 1,75% per tahun. Jadi setiap tahun itu dayanya hilang 1,75%, lalu hilang lagi sebanyak itu per tahun rata-rata. Sementara yang paling kecil degradasinya adalah teknologi HEAT. HEAT ini adalah heterojunction solar cell. Tetapi CIGS juga bagus, monocrystalline juga cukup bagus, polycrystalline dan cadmium emitter juga bagus. Itu kalau dilihat dari segi teknologi. Sementara kalau dilihat dari lokasinya di di Italia itu degradasinya kecil, sementara di Australia itu degradasinya agak besar, sementara di Indonesia degradasinya rata-rata. Nah, bagaimana saran untuk mengembangkan PLTS di Indonesia? Kita tahu bahwa teknologi PLTS, keandalannya, biayanya, keberlanjutannya sudah terbukti di banyak negara dan juga sudah terbukti di Indonesia. PLTS ini memiliki potensi yang besar untuk menyediakan listrik masa depan di Indonesia dalam skema Sustainable Energy Mix. Namun untuk mewujudkan PLTS yang lebih besar di Indonesia, kita membutuhkan regulasi dari pemerintah
yang mana regulasi itu konsisten, tidak berubah-ubah, dan regulasi itu mendorong PLTS dan energi terbarukan lainnya. Kita juga berharap dukungan dari PLN supaya mendukung PLTS ini, dan kita juga berharap dukungan dari pemerintah dan entitas lokal, organisasi-organisasi di tingkat provinsi dan kabupaten, dan tentu saja perlu dukungan dari lembaga pendidikan tinggi dengan cara membuka program-program studi dan melakukan riset-riset dalam bidang energi terbarukan sebagaimana yang kita lakukan sejak tahun 2010 di Universitas Riau. Demikianlah sekilas tentang PLTS di Indonesia, dan berikutnya kita lanjut kepada tugas minggu kedua. Nah, tugas ini khusus diberikan kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini di jurusan Teknik Elektro Universitas Riau. Oleh karena itu tidak akan direkam pada YouTube ini, karena akan disampaikan pada e-learning atau pada pertemuan online kita. Dan dengan demikian maka berakhirlah sudah seluruh video pada topik ketiga, yaitu topik tentang PLTS ini. Pada topik ini kita sudah merekam 6 video termasuk video ini. Akhirnya saya mengucapkan selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.